Hello guys, how are you? Of course, always healthy and happy. First, introduce myself. My name is Nabila Koturnada with my student ID number is 101 and I'm from Agribus A. Here, I will explain about the core commodity in the Arusbaya area, Bangkalan Madura Regency. A case study belong to Mr. Ajib. So, let's go straight to the explanation. This corn planting location is located in the Arusbaya area with an area of about 4,000 square meters of corn planted and use rain-fed irrigation sources. In the process of planting corn, it is done without tillage because the rice fields have been previously planted with rice. The system for planting corn seeds without tillage can be done in two ways, namely by making holes in the soil using pointed wood, and then namely hang only in the planting hole as a place to put corn seeds. Corn seeds were planted 2 seeds per planting hole with a spacing of 80 cm by 3 cm. Alasan saya memilih komoditas jagung yaitu yang pertama, memiliki harga jual yang tinggi di mana hal tersebut bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Yang kedua, yaitu salah satu komoditas unggulan yang mana jagung juga mengandung karbohidrat yang tinggi sehingga bisa digunakan sebagai bahan pokok alternatif. Yang ketiga, jagung juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kandungan nutrisinya dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jantung. Jagung juga mengandung sebagian besar magnesium, tembaga besi, dan yang terpenting adalah kandungan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang. Masih banyak lagi manfaat yang dimiliki oleh jagung. Dan yang keempat, jagung juga mempunyai dimensi penggunaan yang luas seperti pakan ternak, pangan pokok bagi sebagian penduduk dan jajanan, bahan baku industri dan juga energi. Nah, dilihat dari yang kelima itu jagung berpotensi untuk dikembangkan. Dilihat dari banyaknya manfaat dan juga harga jual yang tinggi, jagung berpotensi untuk dikembangkan agar dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen ini saya ambil dari salah satu artikel jurnal yang berjudul Studi Preferensi Konsumen Terhadap Nasi Putih dan Nasi Jagung Putih Terhadap Para Pekerja Wanita di Kantor Pemerintah Kota Malang. Nah, di sini sudah terlihat variabel-variabel yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada kenampakan, cita rasa, dan juga ada tekstur. Nah, berdasarkan hasil penentuan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk, dihasilkan variabel cita rasa yang mana memiliki koefisien paling besar yaitu 0,251. Artinya adalah keputusan pembelian produk beras jagung putih lebih banyak dipengaruhi oleh variabel cita rasa daripada variabel kenampakan dan juga tekstur. Selanjutnya yaitu customer value. Nah, berdasarkan survei yang didapatkan hasil sebanyak 60,67% responden menyatakan bahwa sudah puas terhadap beras jagung putih tersebut karena cita rasanya yang khas. Namun, walaupun konsumen telah merasa puas terhadap cita rasa nasi jagung ini, produsen juga harus tetap meningkatkan kualitas cita rasanya agar indeks kepuasan konsumen dapat meningkat. Sehingga dengan hal tersebut, nasi jagung putih itu berpotensi untuk dijadikan makanan pokok alternatif. Persentase ini didapatkan dari jawaban responden dalam pertanyaan terbuka kuesioner keputusan pembelian produk. Nah, untuk selling skill sendiri, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk, baik itu berupa barang ataupun jasa. Pada komoditas jagung ini, kemampuan yang harus dimiliki seorang penjual yaitu yang pertama, komunikasi yang baik agar pelanggan paham akan produk yang kita tawarkan. Yang kedua, pelayanan agar pelanggan merasa nyaman ketika melakukan transaksi jual beli bersama kita. Yang ketiga, yaitu memahami kebutuhan di mana kita sebagai konsumen harus paham akan kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu melakukan strategi promosi dengan baik dan tepat agar pelanggan lebih tertarik terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu personal selling, di mana personal selling merupakan teknik dalam dunia sales yang sudah ada sejak lama. Adapun personal selling yang dilakukan oleh penjual yaitu yang pertama terdapat demonstrasi produk. Demonstrasi produk ini perlu dilakukan karena hal tersebut merupakan strategi yang cocok untuk meyakinkan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan.
Yang kedua, melakukan pendekatan agar pelanggan nyaman melakukan pembelian kepada kita. Yang ketiga, memberikan bukti kepuasan pelanggan lain agar konsumen lebih yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan presentasi di mana hal tersebut untuk menjelaskan kelebihan serta manfaat yang ada pada produk yang ditawarkan. Serta menjual secara langsung, di mana cara ini merupakan cara yang efektif untuk lebih mengenalkan komoditas jagung tersebut. Selanjutnya yaitu proses ekspor. Yang pertama yaitu mengetahui pasar. Nah, di sini kita harus melakukan survei pasar untuk mengetahui produk apa saja yang biasanya diekspor. Apakah produk tersebut produk terlarang atau tidak untuk diekspor. Karena di beberapa negara komoditi pertanian tentu dilarang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu mempersiapkan produk untuk diekspor. Tentu saja harus lebih hati-hati mengingat jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke negara yang dituju itu sangatlah lama. Dan yang terakhir yaitu persiapan dokumen, di mana hal tersebut terkait dengan data eksportir, data penerima barang, sarana pengangkut dan mengangkut, negara tujuan, detail barang seperti jumlah dan jenis jagung yang akan dikirim, dokumen yang menyertai nomor kontainer, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu setelah eksportir disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen nota persetujuan ekspor. Selanjutnya yaitu melakukan stuffing dan pengapalan jagung menggunakan moda transportasi darat. Dan yang terakhir mengasurasikan barang agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita tidak dirugikan terlalu banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.